Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian PUPR terus melakukan upaya dan strategi untuk menyukseskan World Water Forum 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar forum Bako Humas hingga dialog publik. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024 mendatang. Dalam ajang pertemuan bertaraf internasional tersebut akan membahas mengenai isu air dan sanitasi di dunia. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Panca Dharma Utojo menyebutkan, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WWF ke-10 merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran kepemimpinan Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Dan tentunya hal ini juga membutuhkan dukungan dari semua humas kementerian lembaga yang ada di Indonesia. WWF ke-10 mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama, dan diperkirakan akan melibatkan 170 negara yang akan mengirimkan delegasi. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini ikut merasakan rasa bangga karena Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah dan merupakan kepercayaan dunia. Indonesia bisa mengelola fasilitasi dialog internasional tentang isu air secara global. Dalam rangka mencapai keberhasilan acara tersebut, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari kerjasama erat para humas pemerintah untuk menjalankan strategi komunikasi publik yang efektif demi memastikan bahwa informasi mengenai WWF ke-10 ini dapat menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. World Water Forum ke-10 memiliki tema Water for Shared Prosperity dengan 6 subtema, yakni Disaster Risk Reduction and Management, Water Security and Prosperity, Water for Human and Nature, Knowledge and Innovation, Sustainable Water Finance, Governance, Corporation, and Hydrodiplomasi. Dalam hal tersebut, Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke-6, yakni terkait hak atas air bersih dan sanitasi. Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong sekaligus Ketua Umum Bako Humas menyebutkan, untuk menggencarkan sosialisasi World Water Forum ke-10, pihaknya akan mengadakan jumpa pers secara berkala hingga Mei 2024. Nah, inilah pentingnya peran Kominfo dan bukan cuma Kominfo, tentu leading sector dalam hal ini PUPR dan seluruh kementerian dan lembaga. Ya, bukan hanya yang menjadi pengampu, ya karena ada sejumlah kementerian yang menjadi pengampu, ada kementerian dan lembaga, ada KLHK, kemudian ada PUPR, ada BUMN, ada BMKG, BNPB, Kementerian BKPM. Ini adalah pemangku utama ya, tetapi kementerian-kementerian lain juga harus concern untuk mengkomunikasikan kepada publik penyelenggaraan World Water Forum sehingga ya kita menyelenggarakan acara ini, Forum Bako Humas, untuk mengetuk kira-kira begitu kepedulian kita semua mengkomunikasikan kepada masyarakat penyelenggaraan WWF ini. Pemirsa, dan untuk membahas lebih dalam mengenai gelaran World Water Forum 2024, simak selengkapnya dialog bersama rekan kami Mona Azari berikut ini. Ya pemirsa, Indonesia saat ini kembali dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan ajang bertaraf internasional World Water Forum tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2024. Pada kegiatan ini merupakan ajang berdiskusi bertaraf internasional yang membahas berbagai isu terkait dengan air dan juga sanitasi dunia. Nah pemirsa, seperti kita ketahui saat ini permasalahan kebutuhan air masih menjadi tugas dari pemerintah di Indonesia bahkan dunia. Dan untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Bapak
Firdaus Ali. Langsung saja kita sapa Pak Firdaus. Terima kasih sudah hadir di Kominfo Newsroom kali ini membahas mengenai bagaimana kondisi air di dunia dan juga pelaksanaan dari World Water Forum 2024. Pak Firdaus, di awal ini kita mengetahui saat ini terjadi musim kemarau panjang di Indonesia juga. Akibat dari hal tersebut, mulai dari petani yang kesulitan untuk mendapatkan air dan sebagainya. Sejauh ini terkait dengan permasalahan air di Indonesia, Pak Firdaus, apa langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, terima kasih Mona ya. Kita negara nomor 4 terbesar populasinya di planet ini setelah China, kemudian India, kemudian Amerika ya. Dan kita sebetulnya punya potensi sumber daya air yang juga ya sangat cukup sekali. Persoalan yang kita hadapi adalah ketika demand terus bertambah, kebutuhan bertambah, baik kebutuhan domestik, pertanian, industri, municipality ya. Kita kemudian punya kendala bahwa kita tidak memiliki infrastruktur yang bisa diantaranya tadi menampung air, kemudian menyalurkan air, dan menjadi sumber air baku. Ini yang kemudian tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dikaitkan untuk pemenuhan kebutuhan tadi. Ya, misalkan untuk irigasi pertanian, ya pemerintah tentunya ya mencoba ya untuk memastikan bahwa kita memiliki ketahanan pangan yang didukung oleh ketahanan air. Tentunya tadi bahwa kita harus membangun bendungan. Kemudian bendungannya kita bangun itu kan tidak akan selesai dalam waktu singkat, ya bisa butuh waktu bertahun-tahun ya. Lalu kemudian setelah bendungan jadi, kita akan butuh bagaimana menyalurkan dari bendungan tadi sampai ke titik di mana membutuhkan tadi, ya untuk berbagai keperluan tadi, dan termasuk ya untuk air baku, untuk air minum yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi. Jadi sekali lagi, poin yang paling mendasar sekali adalah bagaimana tadi memastikan bahwa kita menampung air tadi, lalu kemudian mengalirkan dengan infrastruktur yang ada ke tempat-tempat yang membutuhkan air tadi. Ya, tanpa infrastruktur, ya kita tidak akan bisa, dan dimanapun juga, ya seperti di negara maju, mereka memastikan dengan infrastruktur yang cukup tadi, mereka bisa memenuhi kebutuhan air tadi. Ya, lalu ketika kita menghadapi musim yang berbeda, ya kita baru saja melewati musim kemarau yang dikhawatirkan banyak orang, yaitu dampak dari El Nino ya, di mana-mana kekeringan di mana-mana ya. Dan ini kan ya ke depan ini akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dampak dari perubahan iklim. Ya, dan tentunya ini harus kita antisipasi dengan apa? Dengan mempercepat kita menyelesaikan infrastruktur terkait dengan air tadi. Ya, dan tanpa infrastruktur sekali lagi kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan tadi. Nah, poin berikutnya lagi apa yang penting? Ya, kita punya badan air, kita punya sumber air yang ya jumlahnya ya relatif berlimpah, tetapi kan persoalan berikutnya tidak dipelihara dan bahkan cenderung terkontaminasi, tercemari oleh aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang ada. Kita sedih di badan air kita ada sampah, kita sedih di badan air kita ada limbah industri yang dibuang, dan itu tidak ada di negara-negara yang kemudian punya water security yang bagus. Begitu, Mona. Baik, berarti kalau saya garis bawahi yang Bapak sampaikan tadi, masalah kurangnya kebutuhan air bersih ini juga dapat mengganggu pembangunan begitu di suatu negara, begitu Pak ya. Nah, saat ini di Indonesia, Pak Firdaus, kira-kira apa tantangan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, Pak? Setiap tahun kita selalu mengalami permasalahan tersebut, dan kira-kira solusinya itu seperti apa, Pak? Oke. Tantangan awal tadi saya katakan bahwa lack of infrastructure, kekurangan infrastruktur yang kita miliki ya. Tentunya ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kedua adalah kita butuh tadi ada manajemen yang lebih baik. Ya, karena apa? Pengelolaan ini kunci. Ya, pengelolaan tadi itulah bagaimana membalance antara demand dengan supply yang ada. Pengolahan itu termasuk bagaimana kemudian manajemen ya pendistribusian air tadi. Pengolahan juga termasuk bagaimana kemudian ya pemeliharaan, pengoperasian ya infrastruktur tadi itu juga bisa berkelanjutan. Ya, di samping itu tentunya juga tadi bahwa untuk mengelola air ini kita butuh capex, kita butuh opex, kita butuh investasi, dan kita butuh biaya operasi dan pemeliharaan. Tentunya ini harus didukung oleh apa? Oleh perencanaan yang matang dari sisi apa? Dari sisi investasi, kemudian juga termasuk masyarakat atau pengguna air ini juga punya kewajiban
tidak hanya tadi memelihara, tapi juga ketika dia menggunakan, dia juga berkontribusi untuk, karena air itu kan tidak tiba-tiba datang dari gunung ke rumah kita kan. Air minum itu kan datang ke rumah kita, ya kalau dia perpipaan ya karena ada pipa, ada investasi di sananya, dan itu yang kemudian diganti dalam bentuk ya tarif yang dibayar oleh publik tadi. Ya, dan berikutnya lagi apa? Ya, kita ingin partisipasi publik yang ikut melindungi badan air kita tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Kita juga ingin partisipasi publik tidak merusak resapan air. Kita juga ingin partisipasi publik tadi dalam konteks apa? Ya, mereka juga bersama-sama ya mengkampanyekan hemat air di keluarganya maupun kemudian di komunitas. Karena di negara maju ya, konsumsi air itu mereka sudah bisa kendalikan. Ya, walaupun airnya berlimpah, mereka tahu bahwa untuk memproduksi air bersih itu ada biaya capex, ada biaya opex yang harus dibayar, dan mereka tidak mau satu tetes itu terbuang sia-sia. Ya, jangan sampai di kita karena kita tidak mengedukasi, ya, kita kurang air, tapi kita kemudian juga boros dalam penggunaan air, dan itu yang membawa kita ke krisis tadi. Baik, tapi kalau saat ini kita lihat Pak Firdaus, kita lihat langkah yang dilakukan pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun belakangan ini sudah banyak membangun waduk dan juga bendungan. Ya. Sejauh ini seberapa besar peranan pembangunan bendungan dan juga waduk itu untuk mengatasi krisis air di Indonesia? Oke, jadi yang saya sampaikan tadi, dalam 8-9 tahun terakhir kita membangun bendungan 61, ya nanti akan ada tambahan lagi. Tentunya kemudian bendung selesai, tentunya air ini belum tentu akan bisa langsung dimanfaatkan. Harus ada saluran yang membawa tadi. Tentunya kita bertahap. Sehingga setelah bendungan kita selesaikan, lalu kemudian jaringan transmisi, jaringan distribusi, jaringan irigasi kita bangun, baru kemudian kita akan melihat manfaat langsung yang akan dinikmati oleh masyarakat petani maupun kemudian masyarakat di perkotaan dan lain sebagainya, maupun kemudian industri, sektor komersial yang membutuhkan air tadi. Jadi step berikutnya lagi apa? Pembangunan infrastruktur yang di hulu ini harus diikuti dengan sampai ke hilir, sehingga airnya itu bisa sampai ke user tadi, ke konsumen tadi. Ya. Pemerintah sangat mengukir sejarah sekali. Jadi kita belum pernah sepanjang sejarah Republik ini berdiri kita membangun bendungan sebanyak ini. Ya, itu pun juga ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR. Kalau kita berhasil menyelesaikan bendungan yang sedang kita bangun ini, kita itu masih kapasitas tampung kita itu 63 meter kubik per kapita per tahun. Ya, kalau membandingkan dengan negara lain seperti Thailand itu 1.200 meter kubik per kapita per tahun, kita tidak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi kita harus ngejar lagi. Jadi artinya apa? Ke depan dalam saat yang bersamaan begitu bendung ini selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur lanjutannya, kita harus membangun bendungan yang lebih banyak lagi. Sehingga kita akan bisa mengatasi krisis yang akan terjadi lebih buruk lagi ke depan. Krisis itu Mona ya, tidak hanya kekurangan, kelebihan juga krisis. Sehingga menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan tergenang, longsor. Jadi krisis itu selama ini diidentikan kekurangan air, tidak. Kelebihan pada saat musim hujan itu krisis. Apalagi kekurangan ketika kemudian ya musim tidak hujan, itu adalah lebih parah lagi gitu. Nah, ini yang kemudian yang harus diatasi oleh pemerintah ya, untuk kita keluar dari situasi yang tidak menguntungkan saat ini, di mana banyak masyarakat kita belum punya akses ke air bersih, dan petani kita juga belum menikmati ya irigasi teknis yang seharusnya bisa mereka nikmati, sehingga bisa produktivitas pangan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, kembali lagi nih ke strategi pengelolaannya begitu Pak Firdaus. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia sebagai tuan rumah dari World Water Forum 2024 dilaksanakan di Bali nanti. Sejauh ini apa sih Pak sebenarnya misi yang ingin dibawa oleh pemerintah Indonesia dalam ajang tersebut? Oke, jadi kita terpilih alhamdulillah di Dakar di Senegal tanggal 19 Maret tahun 2022. Itu perjuangan panjang ya, Pak Basuki sudah betul-betul dari tahun 2006 ya punya mimpi untuk kita bisa jadi tuan rumah ya. Akhirnya kita berhasil terpilih di Senegal di Forum Air ke-9, dan kita ya resmi akan menjadi tuan rumah tahun depan, tahun 2024, tepatnya 18 Mei sampai dengan 24 Mei ya. Kita baru saja melewati penanda zaman, yaitu COVID-19 ya. Jadi COVID ini juga mengajarkan siapapun di planet ini bahwa ternyata air itu merupakan salah satu hal yang paling kunci untuk
ya tadi untuk keluar dari pandemi ini. Di samping kita butuh vaksin, kita butuh obat gitu, karena ya memutus mata rantai COVID ini kan juga air gitu kan. Oke, kedua adalah apa? Kita sedang ada pada masa-masa yang menentukan sekali. Kenapa? Dampak dari pemanasan global yang memicu perubahan iklim, men-trigger timbulnya bencana terkait dengan air. Bencana terkait air itu adalah banjir, longsor, dan kekeringan. Iya. Seperti El Nino yang baru saja berlalu gitu kan. Nah, dan banyak juga ya negara-negara yang kemudian tidak punya kemewahan fiskal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, untuk bisa akses ke air bersih dan sanitasi. Dan juga ya ada beberapa negara yang terpaksa konflik dengan negara tetangganya karena sumber airnya ada di hulu di negara yang satu, kemudian dia memanfaatkan ya kalau kemudian ini menjadi isu lintas border air tadi gitu kan. Dan ini yang poin-poin yang kita juga akan bawa dalam forum di Bali nanti. Tentunya persiapan ini sudah kita mulai ya sejak kick-off meeting bulan Februari kemarin, kemudian kita punya SCM 2 di Bali Oktober kemarin, lalu kemudian berapa rangkaian kegiatan ya Desember ini, kemudian nanti Januari, Februari, sampai nanti pada bulan Maret, 22 Maret itu pada Hari Air Dunia ya, menjelang ke Mei nanti itu rangkaian itu akan kita penuhi dengan beberapa kegiatan dan diskusi-diskusi lintas kementerian, lembaga, diskusi lintas region Asia Pasifik, kemudian Mediterranean, kemudian benua Amerika, kemudian Afrika, itu sudah mulai dibahas, digodok. Dan juga karena kita punya political process itu juga baik mulai dari local government, kemudian ya river basin, kemudian kementerian ministerial level sampai kemudian head of state itu sedang kita berproses ke sana. Kenapa? Apa yang didiskusikan di tematik, kemudian apa yang kemudian dibahas di regional nanti akan mengerucut ke isu yang akan kita bicarakan untuk mendrive kepada solusi konkret itu di political process. Ya, puncaknya nanti adalah statement yang akan dideklar oleh para menteri atau kepala negara nanti ya di Bali pada ya tanggal 23 atau 24 Mei nanti. Ya, isu-isu ini adalah isu global. Ya, dan isu ini menyentuh semua komponen masyarakat, tidak hanya orang kaya, termasuk orang yang tidak beruntung ya. Dan yang lebih menarik lagi tadi, bahwa kita tidak mendiskusikan isu ini di tataran elit saja. Ya, kenapa? Karena takutnya nanti kalau tataran elit nanti ya discontinue solusinya. Makanya kita kemudian punya spesial program itu yang kita sebut dengan youth program. Kita libatkan orang-orang muda, tidak hanya di Indonesia, dari semua belahan planet ini untuk involve, terlibat, untuk ikut berdiskusi dan ikut menjadi bagian dari proses yang akan ada di Bali nanti. Sehingga nanti apakah namanya nanti Bali Declaration atau kemudian Bandung Spirit, apapun namanya tadi, lebih kepada orientasi bahwa kita paham bahwa kita sedang mengalami ya tantangan yang paling berat sepanjang sejarah peradaban ini, dan kita punya komitmen yang sama untuk mencari solusinya. Ya, solusinya basisnya apa? Basisnya partisipasi publik. Basisnya apa? Dukungan dari dunia usaha. Basisnya apa? Peran serta orang muda. Basisnya apa? Akademisi, politikus, ya peneliti juga terlibat. Basisnya apa? Level kepala negara, kemudian politikus juga terlibat. Karena isu air ini harus diangkat ke level tertinggi, ke level politik. Karena ujung-ujungnya nanti keputusan politik yang akan menentukan how can we solve water related issue ini. Baik. Dari segi set event tadi juga beberapa kegiatan menjelang hari puncak begitu Pak ya, pada 23 atau 24 Mei 2024 tadi sudah Pak Firdaus jelaskan begitu matang persiapan dari pemerintah. Nah, ini terakhir Pak, kita tentu dengan ada kegiatan ini kita membutuhkan juga publikasi pada masyarakat. Sejauh ini dari pemerintah, dari Kementerian PUPR gitu Pak, bagaimana langkah yang telah kita lakukan untuk kepada kepala daerah untuk bisa menyatukan komitmen menyukseskan dari pelaksanaan WWF 2024 ini Pak, dan nanti komunikasi publiknya seperti apa yang sudah dirancang Pak? Oke. Kita di SCM 2 di Bali kemarin Oktober kita mengundang APKASI, ADEKSI, APEKSI, yaitu adalah namanya asosiasi pemerintah daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi, untuk terlibat nanti di political process.
ya, dan tentunya ya proses komunikasi ini kan tidak bisa sekali, ya, dan kita paham sekarang ini kan menuju Hari Kasih Sayang 14 Februari tahun 2024 itu fokusnya kan ke politik. Ya, tentunya kita harus punya strategi ya, bagaimana kemudian menarik atensi dari kepala daerah tadi. Kita tahu mereka lagi fokus ya ke pileg dengan pilpres gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah 14 Februari nanti kita akan dengan intens sekali, apalagi hari ini kan kita sudah melakukan kegiatan ya dengan teman-teman lintas Kementerian Humas ya, dan kita akan lebih efisien, lebih efektif lagi untuk mengkomunikasikan sehingga pemerintah daerah itu betul-betul ikut jadi bagian dari solusi persoalan ini. Kenapa? Karena masalah air dan sanitasi itu sudah didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebetulnya. Jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebetulnya. Jadi harusnya mereka tertarik. Ya, tidak lepas tangan, karena itu kewenangan yang dialihkan ke mereka, yang di forward ke pemerintah daerah gitu kan. Makanya ya saya suka mengatakan di suasana bulan-bulan tahun politik ini seharusnya ya siapa yang mau maju di kepala daerah, siapa yang mau jadi anggota legislatif, kita harus uji juga komitmennya gitu, bagaimana kepedulian dia tentang masa depan air di Indonesia ini, sehingga akses masyarakat ke air tadi itu akan terjaga. Kenapa? Tanpa akses yang baik, jangan pernah bermimpi ya kita akan punya masyarakat sehat, produktif. Ya tadi kita tidak punya lagi saudara kita yang mengalami kurang gizi, kemudian yang sekarang kenal dengan stunting misalkan gitu kan, dan tidak akan mungkin ada kesejahteraan tanpa water security. Baik, berarti adalah masalah ketersediaan air di Indonesia ini adalah tugas dari pemerintah daerah hingga pusat begitu Pak. Dan bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Dan termasuk juga pelaku usaha juga punya tanggung jawab moral juga di sini. Baik, dan tentunya bersama-sama kita harapkan pelaksanaan dari World Water Forum 2024 dilaksanakan di Bali itu bisa berjalan dengan sukses. Pak Firdaus Ali, terima kasih banyak sudah memberikan edukasi juga kepada kita semuanya terkait dengan pelaksanaan WWF tahun 2024 dan bagaimana kondisi kesediaan air di Indonesia. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali Mona. Dan pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini bersama dengan Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Bapak Firdaus Ali. Terima kasih bagi Anda yang menyaksikan. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom hari ini. Selamat merayakan Hari Natal bagi Anda yang merayakan. Saya Bilqis Abila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.